Kisah Nabi Nuh dari lahir sampai wafat. Umat Islam mengenal adanya 25 nabi dan rasul. Salah satunya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan nabi yang ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Menilik dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi, Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9. Sehingga jarak antara masa Nabi Adam dengan Nabi Nuh menurut riwayat sahih ahli sejarah Islam adalah 10 abad lamanya. Banyak kisah Nabi Nuh yang dapat diceritakan. Salah satunya adalah kisah tentang Bahtera Nuh yang merupakan kapal terbesar dan pertama yang dibuat oleh manusia. Bahtera Nuh merupakan salah satu bukti mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya ketika terjadi malapetaka dahsyat yang menghancurkan dunia beserta isinya kecuali umat Nabi Nuh yang taat. Ketika itu, kaum Nuh merupakan kaum yang sangat tercela dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya, umat manusia selalu menaati para nabi sebelumnya yaitu Adam dan Idris, akan tetapi ketika masa Nabi Nuh, kaumnya kembali berbuat ingkar dengan meniru orang-orang terdahulu menganggap bahwa patung adalah Tuhan kemudian menyembah patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Patung-patung tersebut sebenarnya merupakan representasi orang-orang saleh yang menjadi pewaris Nabi Idris dalam menyebarkan agama Allah. Akan tetapi kaum Nuh justru salah menilai dan memahami dan menganggap roh Tuhan ada di dalam patung tersebut dan orang-orang saleh penerus Nabi Idris adalah representasi Tuhan. Maka kemudian tersesatlah kaum Nabi Nuh. Awalnya, pembuatan patung tersebut hanya untuk menghormati orang-orang saleh yang bernama Wed dan Suwa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan memudarnya ilmu agama, generasi kaum Nuh perlahan mulai meyakini bahwa patung tersebut pantas disembah. Hanya satu manusia yang masih memiliki pikiran dan akal sehat untuk menghentikan semua ini, yaitu Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nuh sebagai nabi dan meneruskan risalah kenabian serta ditugaskan untuk membimbing kaumnya agar meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan membebaskan kaumnya dari belenggu iblis yang menghasut untuk terus menyembah atau mengakui patung-patung tersebut sebagai Tuhan mereka serta kembali ke jalan yang benar dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh merupakan nabi yang istimewa oleh karena itu, salah satu dari 114 surah Al-Quran merupakan surah khusus Nabi Nuh dengan nama surah yang sama yakni surah Nuh. Surah Nuh merupakan surah ke-71 setelah surah Al-Ma'arij dan sebelum surah Al-Jin. Surah ini tergolong surah Al-Makkiyah yang terdiri dari 28 ayat. Kisah Nabi Nuh dimulai dengan diutusnya Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh dimulai dengan diutusnya beliau. Sumber-sumber dari ahli sejarah yang diriwayatkan oleh para ahli sahih menyatakan bahwa Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yasikur. Beliau merupakan putra dari Lamik bin Mata. Ayah Nabi Nuh merupakan putra Nabi Idris hingga Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris atau turunan ketiga dari Nabi Idris. Nabi Nuh hidup di dunia sangat lama yakni selama 950 tahun. Fakta ini didapat dari salah satu surah di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ketika usia Nabi Nuh mencapai 480 tahun, beliau diutus menjadi rasul melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menghadap Nabi Nuh dengan wajah yang sangat tampan sehingga Nabi Nuh takjub dan lantas bertanya. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa ia adalah utusan Allah yang membawa risalah dan menyatakan bahwa Allah mengutus Nuh untuk umatnya yang membangkang dan zalim. Perintah pemutusan Nuh sebagai nabi tertulis pada Al-Quran surah Nuh ayat pertama yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ayat ini tidak hanya menyuratkan pengurusan Nabi Nuh, tetapi peringatan kepada kaumnya akan azab Allah yang amat pedih. Malaikat Jibril kemudian memakaikan sebuah baju kebesaran yang disebut baju mujahidin, kemudian melilitkan sorban kemenangan serta memberi Nabi Nuh ikat pinggang yang disebut Saiful Asmi, kemudian seraya memberi pesan kepadanya, berilah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmashil bin Fumail bin Jij bin Kabil bin Adam. Nabi Nuh kemudian mematuhi perintah malaikat Jibril. Jika dilihat dari telusuran nama, Darmashil merupakan keturunan Nabi Adam yang keempat sekaligus merupakan raja dan pemimpin yang zalim pada saat itu.
Darmashil merupakan manusia pertama yang membuat arak dan meminumnya. Dia juga merupakan manusia pertama yang berjudi, dan membuat baju hiasan emas di mana emas merupakan material yang tidak seharusnya digunakan oleh lelaki. Raja Darmashil juga merupakan raja yang menyembah dan mengagung-agungkan 5 berhala yaitu Wat, Siwa, Yauk, Yakuts, dan Nasr. Perbuatan Darmashil sudah sangat zalim dan ingkar sehingga Allah memberikan peringatan sangat keras yang disampaikan kepada malaikat Jibril untuk diteruskan kepada Nabi Nuh dan Nabi Nuh diutus untuk menyampaikan langsung kepada Raja Darmashil. Kisah Nabi Nuh berlanjut dengan tantangan yang dihadapi beliau.